Halo sedayana, kumaha daramang? Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit ya. Ngomongin soal penyakit, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Morbius tahun 2022. Ada seorang ahli biokimia bernama Dr. Michael Morbius yang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit darah yang langka. Namun terjadi hal mengerikan pada dirinya. Penasaran? Sama saya juga. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Alkisah sebuah helikopter datang ke suatu pulau di daerah Costa Rica. Dalam helikopter itu ada seorang dokter bernama Michael Morbius dan beberapa kru helikopter bayaran pulsa Bond Street. Setelah mendarat, mereka pun memasang alat perangkap kampret alias kelelawar yang dipasang di mulut gua di pulau Costa Rica tersebut. Di dalam gua yang besar itu terdapat ratusan kampret penghisap darah. Kemudian Dr. Morbius pun langsung menyayat tangannya dengan pisau dapur Mak Ewok, lalu menghadapkan telapak tangannya ke arah gua. Tapi tiba-tiba ribuan kelelawar tertarik dengan tetesan darah Dr. Morbius dan malah menyerang kru helikopter yang berada di luar goa tersebut. Waktu berpindah ke 25 tahun sebelumnya, di negara Yunani di sebuah rumah sakit. Di sana, Michael Morbius yang masih berusia 10 tahun dirawat oleh Dr. Nicholas. Morbius kecil menderita kelainan darah langka yang mengharuskannya melakukan transfusi darah 3 kali sehari dan berjalan menggunakan bantuan tungked alias tongkat penyangga. Di hari itu Morbius yang abis main gapleh kedatangan teman baru sesama penderita kelainan darah yang juga akan dirawat di rumah sakit itu. "Budak teh saha anjing?" ucapnya. Anak baru itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lucian. Namun karena Morbius doyan makan es kepal, maka dia lebih suka memanggilnya dengan sebutan Milo. Pada suatu hari, alat pompa darah Milo tidak berfungsi. Hal itu membuat dia pingsan dan Morbius pun panik. Kemudian Morbius dengan cengeng alias pintar membuka alat pompa darah itu menggunakan pegas besi yang ada di dalam pulpennya untuk membuat pengganti baterai. Akhirnya mesin pompa darah itu pun kembali bekerja. Milo pun terbangun dan akhirnya sadar. Morbius nampaknya sangat senang karena Milo selamat. Kemudian dia dipanggil oleh Dr. Nicholas yang tidak percaya dengan kemampuan dan kepintaran Morbius dalam mengambil tindakan yang cepat. Peristiwa itu membuat dia tahu bahwa Morbius memiliki bakat dan kecerdasan. Akhirnya Dr. Nicholas mendorong Morbius untuk mendapatkan beasiswa agar ia bisa disekolahkan menjadi seorang dokter dan ilmuwan kasohor di kota New York. Akhirnya Morbius meninggalkan surat untuk Milo yang berisi kepamitannya serta amanahnya untuk menghapus historinya di browser di rumah sakit itu. Setelah Milo membaca surat Morbius, surat itu ngapung alias terbang keluar dari jendela dan membuat Milo riuh karena harus mengambil surat itu. Ternyata suratnya jatuh di halaman depan sekolah yang banyak anak nakal bin bader dan suka membuli. Pada saat itu Milo akan mengambil dan merebut surat yang ada di tangan anak-anak itu. Dia malah dibogem oleh bocil-bocil laknat itu. Namun karena boker di WC-nya kelamaan, Dr. Nicholas kaget dan akhirnya datang membantu melerai mereka semua. Scene berpindah ke waktu saat ini. Morbius dewasa telah menjadi dokter dan ilmuwan terkenal seantero VTube. Dr. Morbius yang sekarang berusia 35 tahun akan mendapat penghargaan Nobel dari Raja dan Ratu Swedia karena ia telah mengembangkan replika darah buatan atau sintetis yang telah menyelamatkan jutaan nyawa, khususnya bagi penderita penyakit kelainan darah seperti dirinya. Namun Morbius menolak penghargaan tersebut karena cuan tidak penting menurutnya. Di Lab Horizon, Dr. Morbius bersama pacarnya yang bernama Dr. Martin bekerja sama merawat setiap pasien anak-anak yang mengidap penyakit kelainan darah seperti yang dialami Dr. Morbius. Hal ini membuat dirinya dekat dengan pasien karena dia kerap kali main Free Fire bersama. Di samping itu, dia terus melakukan penelitian untuk menemukan formulasi penyembuhan penyakitnya. Dr. Morbius dan Dr. Martin melakukan percakapan di Lab Horizon. Dr. Martin kepo sekali dengan apa yang sebenarnya Dr. Morbius lakukan di Pulau Costa Rica di awal film tadi. Ternyata di Lab Horizon telah disembunyikan banyak sekali kelelawar, kalong, juga kampret. Dr. Martin sebenarnya mengetahui hal ini, namun Dr. Morbius berusaha untuk menyembunyikan kelelawar vampir tersebut yang berhasil ia tangkap. Dr. Morbius berkata kepada Dr. Martin, sebenarnya semua ini untuk mencari formulasi serum atau obat penawar penyakit orang kelainan darah termasuk dirinya.
Ternyata Dr. Morbius selama ini sudah melakukan percobaan terkait kelelawar vampir ini. Kemudian dimulailah pembedahan pemisahan jaringan kampret dengan pencampuran kimia tertentu. Namun diketahui, ia sudah melakukan percobaan ratusan kali ke sebuah objek yaitu tikus. Namun tak kunjung membuahkan hasil yang baik. Tujuan penelitian itu adalah untuk menggabungkan DNA kelelawar dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan lain hingga ke manusia, dengan tujuan agar manusia bisa berevolusi seperti kelelawar dengan kemampuan meminum darah langsung seperti kelelawar, karena kelelawar memiliki zat antikoagulan di air liurnya. Nantinya serum ini dapat digunakan sebagai obat penyembuh bagi penderita kelainan darah, termasuk untuk Dr. Morbius itu sendiri. Setelah pencampuran selesai, Dr. Morbius melakukan percobaan kembali dengan menyuntikkan serum kepada seekor tikus. Namun ternyata tikus itu tergeletak pingsan. Mereka pikir tikus itu sudah modar. Setelah mereka memeriksa pasien anak yang kejang, secara tiba-tiba Dr. Martin melihat tikus percobaan tadi bergerak kembali dan kembali hidup. Dr. Morbius langsung menghubungi sahabat lamanya yaitu Milo. Milo saat ini telah menjadi orang kaya. Dan di sana masih stay Dr. Nicholas yang masih setia merawat Milo. Kemudian Morbius mengajak Milo untuk ngayab alias jalan-jalan karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Mereka pergi ke sebuah taman. Di sana Dr. Morbius mengatakan kepada Milo bahwa dia sudah menemukan obat penawar penyakit yang selama ini mereka derita, dan dia membutuhkan bantuannya untuk memulai percobaan ini. Akhirnya setelah tebakan togel binomonya sukses besar, Milo mau membantu mendanai percobaan Dr. Morbius dengan menyiapkan kapal dan kru kapal untuknya. Scene berpindah ke perairan internasional, tepatnya di Laut Pesisir Timur. Terdapat Dr. Morbius dan teman seperadukannya, Dr. Martin, dan beberapa kru bayaran bersenjata Free Fire. Kemudian Dr. Morbius memulai percobaan edannya dengan menyuntikkan serum buatannya. Penggabungan DNA kampret dengan manusia ini merupakan percobaan pertama kali yang dilakukan kepada manusia sesungguhnya. Dr. Martin awalnya tidak mau melakukan ini karena dia sayang dan cinta kepada AA Morbius. Katanya dalam hati, "Gak apa-apa deh dengkul AA kopong, yang penting tetap bisa ngaduk." Namun, setelah diyakinkan oleh Dr. Morbius bahwa semua akan baik-baik saja, dia mengiyakan dan memulai menyuntik serum itu melalui tulang belakang tubuh Dr. Morbius, seperti serum Titan. Setelah Dr. Martin selesai menyuntikkan serum itu ke tubuh Dr. Morbius, tubuh Dr. Morbius pun mulai bereaksi. Dia merasakan sakit parah dan badannya mulai bergetar hebat. Dr. Martin pun mulai khawatir, namun dia tetap fokus dalam pekerjaannya. Kemudian salah satu kru kapal datang ke bawah ruangan lab itu, di mana di sana ada Dr. Martin yang masih memantau perkembangan Dr. Morbius. Di sana Dr. Martin menyuruh kru kapal itu untuk keluar dari lab karena merupakan tempat private. Lalu tiba-tiba Dr. Morbius yang telah diikat di sebuah kursi menghilang. Kru kapal yang kalap akhirnya mengecek dan ternyata Dr. Morbius sudah bergelantungan di atas atap lab itu. Dr. Morbius bertransformasi seperti monster kampret. Dr. Martin pun lagi beri ketakutan. Dr. Martin memperingatkannya untuk tidak menembak Dr. Morbius. Namun dia masa bodoh amatan dan akhirnya kru kapal itu modar karena dihisap darahnya sampai habis oleh Dr. Morbius. Lebok syate. Dr. Martin yang ketakutan langsung menutup dan mengunci ruangan isolasi itu. Kru kapal lainnya menyusul dan melihat temannya yang telah modar dibunuh Dr. Morbius. Mereka membedil Dr. Morbius. Dr. Martin berusaha menghalangi mereka namun didorong dan kepalanya kejedot sampai dia teler. Melihat Dr. Martin pingsan membuat Morbius murka.